Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel KWR0840. Berjumpa lagi di atas motor PCX ini ya teman-teman. Ini perjalanan dari kampung, masih pagi sekali, sekitar jam 6. Oke, melanjutkan konten yang kemarin, kita sambil melihat-lihat pemandangan ya, sambil saya mau share sedikit, semoga bermanfaat mengenai apa ya, kemarin saya sudah bahas mengenai rem CBS. Oke, sekarang saya mau bahas tentang rem ABS. Kebetulan sekali PCX saya yang saya pakai ini menggunakan rem ABS. Bentar. Oke, lanjut. Apa sih itu rem ABS? Karena sekarang motor-motor yang tahun-tahun terbaru ya, itu sudah ada fiturnya anti-lock brake system. Nah, setahu saya itu ABS itu dulu dipakainya di mobil. Setahu saya ya, dulu banget, zaman-zaman old. Sekarang sudah diaplikasikan ke motor. ABS sendiri itu adalah singkatan dari anti-lock brake system, atau bahasa Jawanya anti ceket. Biar cakram itu, biar pengereman tuh kita nggak terkunci, bannya itu nggak ngunci, akhirnya selip kemudian jatuh. Nah, biasanya di mobil tuh depan belakang bisa pakai ABS, tapi di motor yang saya tahu ternyata masih rem depan aja yang pakai ABS. Jadi ABS atau anti-lock brake system itu adalah salah satu fitur ya yang membantu sistem pengereman supaya tidak tergelincir. Meskipun kondisi jalan cukup licin, tapi jangan mengentengkan ya, jangan sekali-sekali oh ada ABS-nya, jalan licin kita terjang aja, oh jangan. Kita tetap hati-hati. Oke, mengenai ABS tadi adalah anti-lock brake system ya, yang sistem pengeremannya dibantu dengan tenaga hidrolik, dan dia itu mengontrol tekanan fluida atau minyak rem itu yang menuju ke disc brake kaliper atau ke rem cakram. Kalipernya rem cakram itu kan ada pistonnya, tekanan hidroliknya itu ABS yang mengontrol. ABS dapat mencegah rem dalam keadaan terkunci teman-teman pada saat pengereman mendadak ya. Ini digarisbawahi saat kita ngerem dadak langsung kenceng. Tuas rem depan ini, misalnya rem PCX ini, tuas rem depan saya tarik kenceng, set, itu di ABS-nya akan nyala dan dia akan mencegah terkuncinya pengereman ya, biar gak ceket atau nggak macet gitu, remnya nggak ngunci, biar nggak itu apa, selip. Nah, dengan adanya rem ABS ini pengendara mudah mengendalikan motor ya, karena nggak ngunci pengeremannya dalam kecepatan tinggi ya tentunya. Oke, kok bisa? Karena di komponen ABS ini ada bermacam-macam. Salah satunya sensor kecepatan. Nah, ini dia akan mendeteksi kecepatan dari roda. Di kecepatan berapa yang kita ngerem dadak itu akhirnya aktif. Kalau pelan-pelan ya, jalan 5 km, 10 km kita rem penuh ya pasti akan langsung berhenti kan. Ini kan untuk mencegah di kecepatan tinggi. Ada katup pengereman pertama untuk memaksimalkan tekanan minyak rem yang tersambung dengan rem. Katup kedua untuk menghalangi tekanan pada minyak agar tidak dilanjutkan ke rem. Untuk menghalangi tekanan minyak rem agar tidak dilanjutkan ke sistem pengereman, ada ini dihalangi dia. Yang ketiga untuk menghalangi tekanan minyak rem agar tidak semuanya
tekanannya masuk ke rem. Terus ada pompa yang mengembalikan tekanan dan diantarkan ke katup rem. Nah, ini kalau nggak ada ilustrasinya pasti bingung. Terus ada lagi komponen kontrol yang mengendalikan semua katup tadi dan mengolah data dari sensor kecepatan. Oke, saya nyebrang dulu. Oke, cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya rem ABS itu dimulai dari sensor kecepatan. Dia mendeteksi dulu kecepatan dari roda. Setelah itu, kalau ada indikasi roda mau terkunci, dia akan otomatis tuh merilis tekanannya supaya nggak jadi ngerem dari sistem kontrolnya tadi. Dari sensor tadi, komponen controller, sensor dan komponen kontrol tadi akan secara otomatis menerima sinyal dari sensor kecepatan ya. Saat hal itu akan terjadi, saat jadi kecepatan tinggi, sensornya baca nih, kecepatan tinggi. Nah, komponen kontrolnya itu baca, ini kecepatan tinggi, terus kita ngerem. Nah, dari situ ABS akan pintar sendiri ya, akan mengatur katup mana yang dibuka, katup mana yang ditutup, supaya apa? Tekanannya tadi dikendurkan. Jadi istilahnya gini wis, kalian rem manual, rem enggak, dilepas direm. Nah, sistem ABS sama seperti itu, tapi ini 50 kali lebih cepat tiap detiknya, 15 atau 50 kali lebih cepat per detiknya, tergantung kecepatannya ya. Kalian kenceng. Kalau ABS secara manual kalian bisa cari sendiri ya di video-video TikTok atau Reels itu. Rem depan atau rem belakang terserah, biasanya rem depan direm enggak, itu cepet. Nah, itu ABS manual. Cuma kalau yang ABS ini pada sistem kendaraan bermotor kita ini, dia 50 kali lebih cepat daripada gerakan kita. Nah, jadi ketika mengerem secara mendadak, roda tidak akan mengunci karena ABS akan secara otomatis membuat piston melepaskan tekanan ke titik normal. Tekanan piston di master rem itu, tekanannya secara otomatis oleh ABS itu dirilis ke titik normal. Di titik normal yang dalam keadaan lagi nggak ngerem, padahal kita lagi ngerem nih, kita lagi narik tuas rem, tapi secara otomatis ABS bisa nggak ngerem. Gimana ya maksudnya? Ya dibuat ngerem enggak itu. Tapi kalau setahu, kalau di motor ada sensornya itu baca itu apa, di cakramnya itu ada semacam modifikasi ya, atau perbedaan dengan rem standar buat dia agar bisa terbaca di sensor remnya, teman-teman. Wah, belibet sekali kelihatannya obrolan saya kali ini. Saya tahu ilmunya, cuma mau menyampaikannya ya gini belibet. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Terus kelebihannya ABS ini, pertama yang tadi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena ABS kan mencegah terkunci kan remnya saat kita melakukan rem mendadak. Dan bermanfaat juga ada kondisi jalan licin, semisal kita ngerem dikit aja remnya mau ngunci. Nah, jadi pas waktu ngunci pertama itu dia langsung dilepas remnya sama ABS. Nah, kita ngunci tetap pegang, tetap neken tuas remnya. Jadi waktu jalanan licin kita rem dan ternyata rodanya ngunci, ABS akan melepas biar agak terkunci, tapi dia akan ngerem enggak seperti itu dengan cepat. Jadi rodanya nggak sampai ngunci. Itu sistem ABS. Di kecepatan tinggi juga seperti itu. Terus ya kalau kelemahannya ya
alatnya mahal, tentu modulnya atau kontrolnya itu mahal. Terus ya supaya awet ya kita harus menjaga ya itu apanya, menjaga komponennya, kita bersihkan, kita cuci banyak. Kalau kita kotor di bagian sensornya itu kita guyur, langsung dikeringkan. Kalau terus minyaknya kita tambah secara periodik, jangan sampai kosong. Terus kita cek pipa-pipa remnya itu ada yang bocor atau enggak, seperti itu. Karena fitur yang bagus itu ya perawatannya juga ekstra. Oke, saya mungkin begitu aja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas, atau bisa kalian tambahkan bila ada yang kurang jelas. Kalian koreksi kalau saya ada salah ketika menyampaikan mengenai rem ABS tadi. Oke, saya mau buru-buru dulu, ini mau ngebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.